Apa jadinya kalau ada seorang anak menikah dengan ibu kandungnya sendiri? Dan hal gila ini ternyata dilakukan oleh seorang raja zolim yang bernama Namrud. Lalu bagaimanakah kisahnya? Namrud atau dengan nama lain yaitu Nimrod, adalah seorang raja zolim yang kisahnya ada di kitab suci agama-agama Samawi. Ia adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihi salam, nasabnya adalah Namrud bin Kan'an, bin Kus, bin Ham, bin Nuh alaihi salam. Tapi ada juga riwayat lain yang mengatakan kalau Namrud bukan anak Kan'an, tapi anak dari Kus, dan Namrud inilah orang yang pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai raja atas seluruh dunia, bahkan dia juga waktu itu memaksa orang-orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Hal itu pun mendapat tentangan dari seorang nabi yang hidup sezaman dengannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Perilaku yang menyimpang sudah ada sejak zaman dahulu, seperti menyukai saudara sekandungnya sendiri, kemudian dinikahilah orang yang padahal mahramnya tersebut. Dan hal itu ternyata terjadi pada Raja Namrud. Sejarah mencatatnya Namrud menikah dengan ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis. Namrud adalah seorang raja yang terkenal yang hidup sekitar tahun 2275 sampai 1942 sebelum Masehi. Dia menjadi raja di sebuah daerah yang dinamakan dengan Babilonia, dengan peradabannya yang terkenal bernama Mesopotamia kuno, dan negara bekas pemerintahannya sekarang menjadi negara Irak. Ayah Namrud adalah Kus, yaitu cucu dari Nabi Nuh, sedangkan ibunya adalah Semiramis atau dengan nama lain Samiram. Ibunya pada usia remaja telah menikah dengan ayahnya, konon sehari setelah berhubungan suami istri dengan Semiramis, ayahnya ditakdirkan meninggal dunia. Oleh karena itu saat Namrud lahir dia tidak memiliki ayah. Ibunya terkenal sebagai wanita yang cantik dan bijaksana, maka setelah Namrud lahir, konon ibunya tidak pernah disentuh oleh manusia dan Namrud dianggap sebagai anak yang suci, dan inilah yang menambah keyakinan Namrud, bahwa dia adalah anak Tuhan. Kemudian Namrud ini bisa dikatakan, orang yang paling pintar dan paling cerdas di zaman itu, dia dianugerahi kepintaran dalam hal desain, matematika, dan ilmu perbintangan. Dialah orang yang saat itu menemukan seksagesimal, yang membagi lingkaran menjadi 360 derajat, kemudian dia jugalah yang menemukan 1 menit adalah 60 detik. Selain itu Namrud menetapkan bahwa satu hari terbagi dalam 24 jam, menurut Namrud, hari bermula pada waktu tengah malam, dan bukannya pada waktu matahari terbenam. Di samping itu Namrud juga mahir mendesain struktur bangunan besar, seperti jembatan, kuil, bangunan bertingkat, dan bendungan. Bukti bangunan yang telah dibangun Namrud, salah satunya adalah sistem saluran irigasi di lembah Tigris dan Efrat. Namrud juga orang yang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar. Dan Namrud juga terkenal sebagai arsitek dari Menara Babel, yaitu menara pencakar langit pertama di dunia. Karena kemampuan yang luar biasanya itu, dia menjadi sombong dan takabur. Sayangnya, dengan segala penemuan yang menakjubkan itu, dia malah menggunakannya untuk menyesatkan rakyatnya sendiri. Antara lain, Namrud menggunakan ilmu falak, atau ilmu tentang benda-benda langit untuk menciptakan berbagai sistem meramal nasib, seperti horoskop dan meramal nasib palmistri. Tujuannya adalah, bahwa manusia tidak perlu Tuhan karena manusia mampu memprediksi, dan mengubah nasibnya sendiri. Selain itu Namrud juga membangun banyak bangunan megah dan berhala yang indah, agar manusia kagum akan ciptaannya sendiri. Konon katanya Menara Babel yang dibangun Namrud, digunakan untuk para pendeta memuji dan menyembah Namrud. Alasan kenapa Menara Babel itu dibangun sangat tinggi, karena untuk bisa mencapai kayangan. Ini juga persis seperti apa yang dilakukan Fir'aun. Fir'aun membangun piramida yang sangat tinggi karena dia ingin melihat Tuhannya Nabi Musa dari atas sana, dan mungkin Fir'aun juga terinspirasi dari Namrud. Menurut buku sejarah para nabi dan raja yang ditulis oleh Imam At-Tabari pada abad ke-9 Masehi, menara kebanggaan Namrud itu telah dihancurkan oleh Allah, dan dikisahkan sebelum Namrud dilahirkan, saat itu hanya ada satu bahasa yang dipakai di sana yaitu bahasa Suryani. Tapi Namrud memecahnya ke 72 bahasa yang berbeda, akibatnya mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, dan mereka juga tidak bisa membangun kembali menara tersebut. Namrud juga sangat menyukai ilmu sihir yang dia gunakan untuk mempengaruhi rakyatnya. Selain itu juga Namrud memulai era yang baru di mana manusia memandang rendah pada Tuhan, yang dimana dari masa sebelumnya, sampai ke Nabi Nuh, orang-orang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan di alam semesta. Rakyatnya saat itu tidak diperbolehkan melakukan kebaikan untuk Tuhan, karena baginya, Tuhan yang goib adalah lemah. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di bawah Namrud, bisa mengikuti apa saja yang hawa nafsunya mau, seperti berpesta, seks bebas, arak, dan segala kemungkaran yang lain.
Karena itulah Namrud diberi gelar Dewa Anggur, karena dia mabuk dengan keduniaannya. Dia juga mengklaim dirinya sebagai Tuhan, karena sebagai seorang manusia dia merasa lebih tahu tentang kelemahan manusia lain, dibanding Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri. Selama hidupnya Namrud banyak membangun kota-kota megah, seperti Babil, Erek, Akkad, Asyur, dan Niniwe. Peninggalannya bisa dilihat di Mosul Baghdad saat ini. Dan ada sebuah gunung yang bernama Gunung Namrud atau Gunung Nemrut yang terletak di Adiyaman, Turki. Dengan semua kegagahan, kekuasaan, kekuatan dan kemewahan yang ia miliki, membuat dirinya menjadi sombong dan melampaui batas. Hingga ia merasakan kematiannya yang hina karena seekor nyamuk. Atas izin Allah, sebelum kematiannya, seekor nyamuk masuk melewati lubang hidung Namrud dan bersarang di otaknya. Hal ini membuat Namrud merasakan sakit yang luar biasa dan kerap kali memukuli kepalanya sendiri, hingga ia menemui ajalnya. Setelah kematiannya, peradaban mulai mengagungkan Namrud sebagai Osiris dan Horus. Kisah Raja Namrud menjadi bagian penting dalam sejarah, mencerminkan kompleksitas dan kontroversi dalam peradaban kuno, serta dampaknya yang masih terasa hingga kini. Dalam konteks agama, Namrud seringkali dianggap sebagai representasi dari penolak Tuhan. Kisah hidupnya menjadi pelajaran bagi banyak pengikut agama tentang bahaya kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Penggambaran Namrud dalam berbagai teks suci dan sejarah seringkali berfungsi sebagai peringatan akan konsekuensi dari tindakan melawan kehendak Tuhan.